Selamat pagi anak-anak, kita ulas kembali masalah tentang persen. Kemarin kalian sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba mengerjakan perkalian bentuk persen ya. Contohnya yang pertama Bu Guru berikan contoh yaitu 50% kali setengah ya anak-anak, sama dengan titik-titik lah. Bagaimana yang harus dilakukan? Nah, ini 50% itu sudah kita pahami ya. Untuk persen itu artinya adalah per 100 ya. Kalau ada 50% seperti ini, tinggal 50-nya dibagi 100 per 100. Nah, ini bentuk lain dari 50%, baru dikalikan 1 per 2 sama dengan berapa? Nah, di sini 50 per 100 kali 1 per 2, mana yang bisa dikecilkan? 0 dan 0 bisa dicoret ya anak-anak. Kemudian bisa dibagi lagi 5 dan 10 bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas, 1 kali 1, 2 kali 2. 1 kali 1 hasilnya tulis di atas, 1. 2 kali 2 hasilnya 4, tulis di bawah, 1 per 4. Begini ya anak-anak. Ini untuk operasi hitung perkalian. Nah, untuk yang soal nomor 2 adalah pembagian anak-anak. Contoh soalnya adalah 70% dibagi 0,7. Nah, kita rubah dulu bentuk persennya. Seperti tadi, persen merupakan per 100. Jadi 70% sama dengan 70 per 100. Tinggal dibagi 100 begitu saja. Nah, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, bagaimana caranya? Nah, ini 0,7. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Kalau 1 angka berarti kita bagi dengan berapa? 10. Jadi 7 ya, 7-nya ditulis angkanya saja per 10. Nah, ini nilainya sama dengan 0,7. Sama dengan berapa? Sama dengan titik-titik. Kita ubah menjadi bentuk kali. Caranya bagaimana? 70 per 100 diubah jadi bentuk kali, yang belakang dibalik. Jadi 10 per 7. Nah, kita kali silang. Mana yang bisa dikecilkan? 0 dan 0. 7 dan 7 bisa ya, atas dan bawah. 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Sisa 10 bagi 10. Ini 10 bagi 10 1, 10 bagi 10 1. Wah, tinggal 1 semua. 1 atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 per 1 lah. 1 per 1, 1 dibagi 1 artinya berapa? 1. Jawabannya adalah 1. Nah, anak-anak, soal yang berikutnya adalah soal cerita. Contohnya nomor 3, umur ayah adalah 48 tahun, umur ibu 42 tahun. Berapa perbandingan umur ayah dan ibu? Nah, karena ini yang dibandingkan ayah dan ibu, maka ayahnya tulis di depan. Ayah berapa tahun ayah? 48. Berbanding dengan ibu. Ibu berapa ibu? 42. Oh, ayah yang 48, ibu yang 42. 48 banding 42. Masing-masing ini bisa dibagi berapa anak-anak? Ya, ini mempunyai faktor kelipatan persekutuan yang sama ya anak-anak. Coba kita ya, kelipatan 7. 7, 14, kemudian 21, 28, 35, 42, 49. Oh tidak, bukan 7 ternyata. Masing-masing bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil saja anak-anak. Cara mencarinya dibagi dengan 2. Ya, kita bagi dengan 2. Atau kita cari faktor kelipatan saja. Sepertinya ini 6. 6, 12, 18, 24, 28, 36. Oh, 24 ya, ini 30, 36, 42, 48. Nah, masing-masing merupakan perkelipatan dari 6. Berarti bisa dibagi 6. Kalau
48 dibagi 6 berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 42 dibagi 6 adalah 7. Jadi perbandingan umur ayah dan ibu adalah perbandingan umur ayah dan ibu adalah 8:7. Sudah tidak bisa dikecilkan lagi, berarti ini yang bentuk paling sederhananya. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita ada soal cerita lagi anak-anak dari nomor 1. Hasil dari 2/5 ditambah 25% dalam bentuk desimal. Ini ya kata kuncinya adalah, nah, hasil dari 25% plus 2 hasil dari 2/5 plus 25% dalam bentuk desimal. Maka cara mengerjakannya adalah bagaimana? Ya, kita akan bahas bersama-sama. Untuk mengerjakan soal cerita seperti ini, ini isian singkat, jadi tidak perlu dibuat kalimat matematikanya. Ini ya soalnya ya, 2/5 ditambah 25%. Nah, hasilnya adalah dalam bentuk apa? Desimal atau bilangan berkoma. Maka bagaimana caranya? Caranya kita ubah ke bentuk desimal terlebih dahulu. Begitu anak-anak, kita ubah ke bentuk desimal terlebih dahulu. 2/5 ini sama dengan berapa anak-anak? 2/5 itu sama dengan 0,4. Lah, kok bisa 0,4? Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini ya, mari kita bahas. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, caranya adalah 2/5. Lah, kita ubah menjadi bentuk bagi. 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. Ya. 2 dibagi 5 berapa? Cari dengan cara pistol. 2 bagi 5. Bisa tidak 2 dibagi 5? Tidak bisa. Maka harus pinjam 0. Nah, gimana cara pinjam 0? Caranya depan diberi 0, pinjam 0. Nah, jadi ada 0 di belakang 2. Nah, sekarang jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 ini hasilnya berapa anak-anak? Berapa kali 5? Hasilnya 20, kalikan dengan 4. 4 kali 5 adalah 20. 20 dikurangi 20, 0. Maka 2/5 adalah 0,4. Nah, 2/5 ini tadi kita sudah ketahui ya, jadi 0,4. Ditambah 25%. Nah, 25% itu karena 25/100 dibagi 100 berarti ada koma di belakang sebanyak berapa? 2 angka. Gampang, kita tinggal tulis 25-nya seperti ini, diubah jadi desimal. Mundur 2 angka, 1, 2 ya. 1, 2 ya kan. Kemudian tambahkan 0 di belakang, 0, begitu ya anak-anak. Jadi 25% jadi 0,25, 2/5 jadi 0,4. Maka ketika ditambahkan berapa hasilnya? 0,4, ingat harus sejajar komanya, ditambah 0,25. Tambahkan 0 tambah 5, 5. 4 tambah 2, 6. 0 tambah 0, 0. Mana komanya di sini ya? Sejajar. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu sejajar. Maka hasilnya adalah 0,65. Jadi hasilnya adalah 0,65 ya anak-anak. Kita lanjut ke nomor 2. Baik, soal nomor 2. Kita pahami bersama. P plus 0,46 sama dengan 1/2. Nilai P yang memenuhi persamaan di atas dalam bentuk desimal adalah, nah ini dalam bentuk desimal berarti anak-anak harus bisa mengubah dalam bentuk desimal sesuai permintaan soalnya. Ya, kita cari bersama-sama ya. Nah, untuk P di sini berapa ditambah 0,46 sama dengan setengah, maka kita
balik kalimatnya. Berapa tambah ini sama dengan setengah ya. Berarti ini adalah P itu adalah setengah dikurangi 0,46. Bisa difahami ya? Karena P ditambah 0,46 itu hasilnya sama dengan setengah. Maka P ini adalah setengah dikurangi 0,46. Paham ya anak-anak? Berarti kita mencari P. P sama dengan setengah atau 1/2 dikurangi 0,46. Karena mencarinya dalam bentuk desimal, maka kita harus mengubah dulu. 1/2 ini diubah menjadi bentuk desimal. Nah, seperti tadi caranya. Kita cari bersama-sama. Sama caranya, 1/2 sama dengan 1 dibagi 2. Cara mengubah menjadi desimal. Kemudian dengan cara pistol, 1 dibagi 2. 1 bisa dibagi 2, maka kita pinjam 0. Tulis 0, dulu untuk meminjam. Tambahkan 0 di belakang. Sudah bisa langsung kita bagi. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 2 kali berapa biar hasilnya 10? Kalikan 5 kan? 5 kali 10, tulis 10 kurangkan 0. Jadi 1/2 nilainya adalah 0,5. Nah, sudah 1/2-nya kita sudah ketemu. 0,5 dikurangi 0,46. 0,5 kurangi 0,46 kita buat susun ke bawah supaya mudah. 0,5 kurangi 0,46. Nah, di belakang 5 ini bisa kita tambahkan 0 ya. Atau tidak tulis tidak apa-apa, yang penting komanya sejajar ya anak-anak. Baru dikurangkan. Nah, ini meskipun tidak ada, kita anggap ini adalah 0. 0 dikurangi 6 tidak bisa, maka kita pinjam. Pinjam di 5. 5-nya ini tinggal 4 ya, karena dipinjam 1. 0-nya jadi 10. 10 dikurangi 4 adalah 4. 10 kurangi 4, 4. Kemudian ini sisa 4. 4 kurangi 4, 0. 0 kurangi 0, 0. Komanya di mana? Sejajar. Setelah 0 depan sendiri. Jadi hasilnya P sama dengan 0,04. Nomor 3, hasil perkalian pecahan 3/4 dan 0,8 adalah, nah ini hasil perkalian pecahan 3/4 dan 0,8 kita buat dengan jawaban pecahan biasa saja. Nah, ini 3/4 kali 0,8. Yang kita ubah kalau menjadi pecahan biasa, kita merubah 0,8-nya saja ya. Berarti 3/4 kali 0,8. Tulis 8-nya. Ada berapa angka di belakang koma? 1 angka. Kalau 1 angka cukup bagi berapa? 10, yang nolnya 1 ya ini ya. Jadi 8/10. Tinggal kali silang. Mana yang bisa diperkecil ya? 4 dan 8. Masing-masing bisa dibagi dengan KPK yaitu 4. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Mana lagi yang bisa? 2 dan 10 ya. Yang boleh atas bawah atau atas silang, tapi harus ke bawah ya, atas atau atas dan bawah. Kalau samping dan samping sini tidak boleh. Yang boleh atas bawah atau atas bawah sini boleh, atas bawah sini boleh ya. Tapi untuk sini kanan kiri tidak boleh. Nah, begitu ya. Kemudian tinggal kita kali, ini bisa diperkecil lagi ya, dibagi 2. 1 dibagi 2 5. Tinggal 3 kalikan 1, 3. 1 kalikan 5, 5. 3/5. Kita lanjutkan untuk nomor 4. Hasil dari 20/25 dibagi 10/15 adalah, lah ini mudah sekali ya, kalian sudah belajar. Kita kerjakan bersama-sama. 20/25 dibagi 10/15. Nah, kita ubah menjadi bentuk perkalian terlebih dahulu. 20/25 kali dibalik 15/10 sama dengan, mari kita kecilkan dulu atas bawah ya, boleh silang. 20 dan 25 bisa kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5 4, 25 dibagi 5 5 ya. Ini 15 dan 5 juga bisa. 15 dibagi 5 3,
5 dibagi 5, 1. 4 dan 10 bisa tidak? Bisa, dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Sisa angka 2, 3, 1, 5. Tinggal kalikan silang angka yang tersisa. 2 kalikan 3 hasilnya adalah 6. Per 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Jadi 6/5. Oh, pembilangnya ini lebih besar. 6 lebih besar daripada 5, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 6 dibagi 5, hasil dapat 1, sisanya adalah 1/5. Nah, nanti apabila pertanyaannya berupa uraian seperti ini, kalian bisa menjawab ini atau ini. Namun ketika soalnya pilihan ganda, kalian bisa memilih alternatif jawaban yang ada di pilihan. Begitu ya anak-anak. Soal yang terakhir hari ini anak-anak. Nomor 5, jumlah umur ayah dan umur ibu adalah 78 tahun. Jika perbandingan umur ayah dan umur ibu adalah 7/6. Umur ayah adalah titik-titik. Nah, kalau ada seperti ini, maka kita harus buat menjadi kalimat matematikanya dulu, yaitu dengan diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Untuk diketahuinya, apa yang bisa kita ketahui dari soal ini? Jumlah umur ayah dan ibu yang pertama, 78 tahun. Yang kedua, perbandingan umur ayah dan umur ibu, yaitu 7/6. Nah, itu yang bisa kita ketahui. Yang ditanyakan apa? Berapa umur ayah, ya kan? Nah, jawabannya kita cari bersama-sama. Diketahui umur ayah tambah umur ibu sama dengan 78 tahun. Kemudian ini A ya, B, perbandingan umur ayah dibanding umur ibu sama dengan 7 dibanding 6. Berarti 7 ini miliknya siapa? 7 miliknya yang depan, umur ayah. 6 miliknya siapa? 6 miliknya ibu. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah umur ayah berapa, ya kan? Kalau kita mau mencari umur ayah, berarti kita gunakan perbandingan. Nah, ini dijawab umur ayah berapa angka pembandingnya? 7, tulis di atas. Yang mau kita cari kan? 7. Yang diketahui apa? Jumlah umur ayah dan ibu. Berarti yang kita butuhkan adalah perbandingan jumlahnya, ya. Jumlah perbandingannya 7 ditambah 6 berapa? Nah, ini sebagai pembandingnya. Karena 78 itu adalah jumlah keduanya dalam umur yang sesungguhnya. Kalau ini kan perbandingan. Kalikan 78 tahun. Nah, sampai di sini paham ya? 7 plus 6 ini adalah pembandingnya, ya, pembandingnya. Ini 78 tahun itu jumlah pada umur yang sesungguhnya. Maka 7 ini pembandingnya. 7 ini berapa umur yang sesungguhnya? Begitu ya alur berpikirnya. Sama dengan 7 per 7 tambah 6, 13 kalikan 78 tahun. Cara mengalihkan ini caranya seperti apa anak-anak? 7 kali 78 dibagi 13. Nah, mana yang bisa dikecilkan? 7 dengan 13 atau 78 dengan 13?
Nah, 78 dengan 13 ya. Ini bisa dibagi 13 ya. 78 dibagi 13 itu hasilnya 6 ya. 13 dibagi 13 hasilnya 1. Berarti 7 kali 6 dibagi 1 tahun sama dengan 42/1 tahun. Nah, per 1 ini langsung jadi bilangan bulat. Jadi umur ayah adalah 42 tahun. Bisa difahami ya anak-anak, ini umur ayah. Sampai di sini dulu pembelajaran matematika kita hari ini. Bagaimana anak-anak memahami soal cerita? Apakah lebih menjadi lebih paham sekarang? Ya, kita nanti belajar pelan-pelan. Kalian akan bisa ketika sudah terbiasa. Nah, Bu Guru hanya berikan 5 soal saja untuk hari ini. Silahkan difahami ya materinya sambil nanti akan Bu Guru kirimkan soal latihan. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.